Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufianti dengan NIM 1801010447. Nah, baik, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan perbedaan RPP lama dan RPP baru. Nah, sebelum lanjut pada penjelasan RPP lama dan RPP baru, alangkah baiknya kita mempelajari dulu apa itu pengertian dari RPP itu sendiri. Nah, baik, langsung saja. Nah, pengertian RPP. Nah, menurut Kemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP dikembangkan dan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, selanjutnya menurut Permen Jelasan Kemendikbud, implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran terhadap tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari satu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Nah, sementara itu menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP dikembangkan secara rinci dari satu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, kemudian lanjut pada manfaat dari RPP. Nah, manfaat dari rancangan pembelajaran diantaranya untuk referensi bagi guru dalam memberikan pembelajaran. Nah, kemudian lebih sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan dengan waktu tertentu. Kemudian judul pembelajaran menjadi terarah, guna baik bagi guru dan siswa. Kemudian lanjut pada perbedaan RPP lama dan RPP baru atau RPP KTSP dan K13. Kemudian lanjut pada RPP lama. Nah, format guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Kemudian yang kedua itu komponen. Nah, di mana komponen RPP memiliki terlalu banyak komponen, guru diminta untuk menulis dengan sangat ringkas satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 lembar. Kemudian durasi penulisan. Nah, penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang harusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian lanjut pada RPP baru. Nah, RPP baru, formatnya itu guru secara bebas dapat memilih, membuat atau menggunakan dan mengembangkan format RPP. Nah, kemudian untuk komponen. Nah, tiga komponen inti. Komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Kemudian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen 1 halaman cukup. Nah, durasi penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses
pembelajaran itu sendiri. Nah, alasan saya memilih RPP baru, pembelajaran lebih sistematis, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa, kemudian memudahkan penyampaian materi, pengaturan pola pembelajaran, dan menghemat waktu dan tenaga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, hadir semua ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Nah, baik. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar PJOK, yaitu senam lantai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan tentang senam lantai. Nah, kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui langkah-langkah senam lantai dan contohnya. Nah, Ibu mau tanya dulu, anak-anak ada yang tahu apa itu senam lantai? Ya. Nah, senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas matras. Nah, senam lantai merupakan salah satu nomor cabang olahraga senam lantai. Nah, sebelum melakukan senam lantai ada beberapa gerakan atau kegiatan pemanasan untuk mempersiapkan melakukan gerakan senam lantai. Nah, yang pertama ada gerakan mencium lutut. Nah, gerakan mencium lutut ini dilakukan untuk melatih kelenturan otot, melatih kelenturan otot kaki atau tungkai. Yang kedua berlatih split. Nah, gerakan ini berfungsi untuk melatih kelenturan otot tungkai. Yang ketiga, plank. Nah, gerakan ini dilakukan untuk melatih tungkai otot lengan. Nah, yang keempat, slack. Nah, posisi slack atau posisi miring. Nah, gerakan ini dilakukan dengan cara menahan badan dengan menggunakan satu tangan dengan posisi miring. Nah, selanjutnya melatih mengangkat punggung. Nah, gerakan ini bertujuan untuk melatih kelenturan otot punggung. Nah, selanjutnya yaitu gerakan dalam senam lantai. Nah, dimana gerakan dalam senam lantai itu pertama, roll depan. Nah, dimana roll depan adalah gerakan perpindahan tempat dengan cara berguling ke arah depan. Nah, gerakan ini dilakukan untuk melatih kelenturan otot punggung. Nah, gerakan roll depan dapat dilakukan dengan cara jongkok maupun berdiri. Nah, contoh gerakan roll depan dengan awalan jongkok. Ya, nah seperti ini. Kemudian selanjutnya contoh roll depan awalan berdiri. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua itu roll belakang. Nah, roll belakang adalah gerakan memindahkan tubuh dengan berguling ke arah belakang. Nah, roll belakang dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama itu roll belakang awalan jongkok dan yang kedua itu roll belakang awalan berdiri. Nah, selanjutnya guling lenting. Nah, dimana guling lenting adalah gerakan dalam senam lantai yang mengkombinasikan gerakan berguling dengan lentingan kedua kaki dan otot punggung. Nah, ingat ya anak-anak, dalam melakukan semua gerakan senam lantai ini hanya boleh dilakukan apabila ada pengawasan dari
orang tua. Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan simpulkan, sama-sama menyimpulkan materi kita kali ini. Nah, adapun kesimpulan materi kita kali ini yaitu senam lantai ialah merupakan salah satu bagian dari cabang senam yang dimana gerakannya dilakukan di atas lantai yang berupa matras atau permadani. Nah, senam lantai juga dapat disebut senam bebas. Nah, hal ini dikarenakan pesenam tidak menggunakan alat bantu selain matras dengan ukuran 12x12 atau menggunakan matras dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.